Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah sampai pada tafsirnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu ya oleh Syekh Tontowi Johari dipandang sebagai prinsipnya tarbiyah, ya, prinsipnya pemeliharaan, prinsipnya kepengasuhan, prinsipnya pendidikan, gitu ya. Jadi kamu sebagai orang tua, kamu sebagai guru, kamu sebagai apa, pegang prinsip itu. Jadi ada sisi kasih sayang, rahmah, ada sisi syiddah, tegas. Jadi Allah Ta'ala itu satu sisi Rahman Rahim, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Allah apa? Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Inna hadhihi sifati, sesungguhnya adapun sifat-sifat ini. TV-nya dimatikan. Inna hadhihi sifati, adapun sifat-sifat ini allati hasarat, yang kalau makna aslinya hasarat ini membatasi, yang memberikan batasan. Ar-rahmah, kepada rahmah kasih sayang, wal mulka, dan kekuasaan, fi dzatillahi, dalam dzatnya Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya adapun Allah, huwa, adapun dia Allah, al-murabbi, ialah pemelihara, perawat, lil awalimi, bagi alam, kulliha, semuanya alam. Allah pengasuh, perawat, pemelihara seluruh alam, sekaligus al-maliku, yang memiliki atau yang menguasai laha, kepada alam. Yang merajai alam. Jadi Allah bukan hanya mengasuh, memelihara alam, tapi Allah yang merajai alam. Nah, sifat ini tahsuruh, ini akan mengepung, sifat ini tahsuruh akan mengepung, memblokade qalbal qari'i, kepada hatinya pembaca, orang yang membaca, wal musalli, dan orang yang sholat, yang membaca itu Al-Fatihah itu, wadzakir, dan orang yang berzikir fillahi ta'ala. Kalau betul-betul mendalami, maka kedua sifat ini akan mengepungnya, sehingga satu sisi dia berharap kepada kasih sayang Allah, tapi satu sisi takut kepada Allah, tidak berani-berani. Satu sisi dia mendekat, Allah penyayang karena Allah itu pengasih, Allah itu pencinta, dan seterusnya. Tapi satu sisi dia takut karena Allah Raja. Nah, gitu loh. Dan dua-duanya ini supaya ada di dalam hatinya orang, kalau orang paham, ya. Jadi baca Fatihah dikepung oleh dua sifat itu. Dan orang bertakwa itu di dalam hatinya ada dua. Ada kasih sayangnya Allah, ada ketegasan Allah, berpadu dalam hatinya. Gitu. Wa taj'alu, dan menjadikan, kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya ar-raja dan khauf, ya. Ar-raja, harapan, dan takut menjadi satu. Satu sisi kita ini berharap kan Allah itu Maha Pengasih Penyayang, mendapatkan kasih sayangnya, tapi yang lain kita takut kepada siksanya. Nah, maka kita berada di situ, di tengah-tengah.
Wa taj'alu, dan menjadikan apa sifat? Alhamd, kepada pujian. Khosson bihi, khusus bihi pada Allah. Fajami'ul mamahamidi, maka adapun semua pujian, allati yafuhu bihan nas, allati yafuhu, yang menebarkan, biha, dengan pujian, an-nasu, siapa manusia, yang menyemarakkan, biha, dengan pujian, an-nasu, siapa manusia, limuhsinina, bagi orang-orang yang berbuat baik, raji'atun, ialah kembali ilahi, kepada Allah. Ya. Jadi semua puja-puji yang oleh orang disemarakkan kepada orang-orang berbaik itu harus kembali kepada Allah. Kenapa? Li'annahu, karena adapun Allah al-muhsinul hakikiyyu, ialah yang berbuat baik secara hakiki. Ya. Allah pemberbuat baik secara hakiki. Ya. Bapak dan ibumu menyayangi kamu, iya, tapi dia sayang kepada kamu itu karena Allah yang menggerakkan hatinya. Allah yang menaruh kasih sayang dalam hati kedua bapak dan ibu kita. Kalau enggak bisa. Wa fauqal hamdi, nah, dan di atas pujian, wa fauqal hamdi, dan di atas pujian, yakhtassu, mengkhususkan siapa seorang, yakhtassu, mengkhususkan siapa orang, bil ibadati, dengan ibadah, allati hiya, yang adapun ibadah, ghayatul khudu', ialah puncak ketundukan. Nah, di atas dari memuji kepada Allah, maka ada apa? Ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, yang mana penghambaan diri inilah puncak ketundukan. Wa minhu tariqu mu'bidin, dari penghususan ibadah itu, tariqu mu'bidin, jalannya orang yang menghamba, ay mudzallilin, atau tariqu ma'badin, jalan penghambaan, ay madlalin, kehinaan, madlalin saja, ya. Tariqu ma'badin, jalan penghambaan, ay madlalin, kehinaan. Jadi merasa hina di hadapan Allah, karena tahu Allah sudah, seperti yang dijelaskan, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka dia menjalankan jalan merasa hina di hadapan Allah, merasa agak ada apa-apanya. Faka'annal qari'a, maka seakan-akan al-qari'a, orang yang membaca Fatihah maksudnya, yaqulu, berkata, ya manittasafa bil ibadat, ya manittasafa bihadhihi sifat, ya wahai man, yang enggak boleh diartikan orang ini, karena kepada Allah maksudnya, wahai yang ittasafa, bersifatan, bihadhihi sifat, dengan ini sifat-sifat. Sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik, ya, Al-Malik. Allati yamtazu, yang berbeda, biha, dengan sifat-sifat, amma adahu, dari yang selain dia, amma adahu, dari yang selain dia. Wahai yang bersifatan dengan sifat-sifat yang berbeda dengan sifat itu dari selain dia, yaitu Allah. Hanya Allah yang Rabbul Alamin, yang Ar-Rahmanir Rahim, yang Malik Yaumiddin, itu hanya Allah, enggak ada. Wahai yang bersifatan dengan sifat-sifat itu, iya, karena butuh, hanya kepadamu. Nah,
Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menghamba. Na'budu kami menghamba. Nah ini. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menghamba, tidak kepada yang lainnya. Nah, sini. Ini sikap hidup orang beriman. Ya. Orang boleh patuh kepada sesama manusia, boleh tunduk, tapi tidak boleh menghambakan diri. Gitu loh. Ya. Artinya nahussuka, kami menghususkan engkau. Kami menghususkan engkau bil ibadati dengan penghambaan, tidak kepada yang lain. Ya. Kami mengkhususkan engkau bil ibadati dengan penghambaan. Jadi ini ajaran Islam, ini egaliter dalam Islam. Jadi tidak boleh menghamba kepada selain Allah, dan orang tidak boleh memperhambakan orang lain, menjadikan orang lain sebagai hamba, tidak boleh. Kami mengkhususkan engkau bil ibadah dengan penghambaan. Wal khudu, ya itu apa? Kaulo, ya Pak, ya apa enggak? Nah itu enggak boleh sebetulnya kalau dipakai dengan sesama manusia, mestinya. Itu hanya dipakai kepada Allah. Apalagi kenapa? Abdi, bahasa mana abdi itu? Sunda. Abdi itu dia kata ibadah. Kalau kepada sama manusia pun saya jangan pakai apa? Apa? Ain ya. Iya. Nah itu saja ya. Sama dengan sama manusia itu mestinya jangan kulo atau kaulo. Kalau dengan sama manusia, kalau kepada Allah iya. Nah, gitu lah ya. Nah, di sini maka dulu ya bahasa Madura juga sama, ada abdina. Abdina itu saya. Yang apa? Yang halus, ya abdina. Dari abdi tadi itu. Dulu pernah ada seorang datang ke Syekh Khalil Bangkalan. Ya, santrinya ditanya oleh Syekh Khalil, "Kamu dari mana?" Nah, terus dia jawab bahasa Madura, tapi pakai bahasa Madura. Dia jawab abdina. Abdina itu bahasa Madura. Dari Murnangka. Nah, dari sumur nangka. Nah, Syekh Khalil langsung menegur, "Kamu enggak boleh memakai abdina kepada saya." Nah, itu kenapa? Abdina itu hanya dipakai antara manusia dengan Tuhannya. Itu Syekh Khalil menegur, gitu ya. Gitu. Jadi maunya itu kan penghormatan, ya. Tapi nggak boleh terlalu, karena abdi penghambaan mengaulo itu hanya kepada Allah. Nah, tapi bahasa sudah terlanjur seperti itu, ya kita saja yang harus hati-hati, ya. Jangan sampai jatuh kepada menghamba kepada selain Allah. Nah, gitu. Syekh Khalil dulu ada santrinya begitu, diingatkan oleh Syekh Khalil. Jangan bilang abdina. Jadi bilang badan kaulah. Nah, badan kaulah itu enggak apa-apa, itu karena itu bahasa Madura yang lebih atas lagi. Apa yang lebih apa? Lebih kasar. Gitu. Fanisful awwalu, maka adapun separuh yang pertama minas surati, dari surat Fatihah. Minas surati, dari surat Fatihah. Doro, menghadirkan apa separuh yang pertama? Fi qalbil qari'i, pada hatinya pembaca Fatihah. As-sifatil mumayyizati, pada sifat-sifat yang membedakan lirrububiyyati, terhadap rububiyahnya Allah. Ingat rububiyah apa? Pemeliharaan, perawatan, pengasuhan, pengayoman dan seterusnya, ya. Falamma, nah separuh pertama begitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Nah, falamma tamassalat, setelah tamassalat
terpatri fi dhihnihi, dalam hatinya pembaca, orang yang membaca, tilkal azamatu, apa itu keagungan, sorot, maka jadi apa keagungan Allah, ka'annaha, seakan-akan keagungan Allah itu musyahadatun, ialah disaksikan, amamahu, di hadapannya, amamahu, di hadapannya, maka seakan-akan keagungan Allah disaksikan di depannya. Jadi ini faltafatah. Nah ini ayo kita berusaha kalau sholat itu begitu, kalau baca Fatihah ya, biar meningkat ya. Nah kita ini tradisi kalau sholat cepat-cepatan sehingga nggak ada proses seperti ini. Itu kalau sholat tarawih gitu ya. Ya diusahakan meskipun cepat tapi kan lama. Nah dalam hatinya itu terpatri Ar-Rahman Rahim ya Allah, Rabbul Alamin ya Allah, Maliki Yaumiddin, terpatri dalam hati sehingga kamu sholat itu di hadapanmu itu Allah, gitu loh, jangan yang lain. Diusahakan. Nah kalau terus usaha begitu, jangan sampai gak usaha. Sekarang gak bisa, besok terus usaha, sehingga orang sholat ini perjalanan panjang ya, tidak terus menerus seperti itu. Terus menerus, yang sekarang jangan sama dengan kemarin, jangan sama kemarin, lusa, jangan sebelumnya, jangan, harus tambah meningkat. Nah itu namanya orang suluk, itu namanya orang berjalan gitu ya. Itu namanya orang bertorikoh. Orang bertorikoh itu apa? Berjalan. Jadi kamu ibaratnya seperti sekolah itu bukan TK terus, tapi naik ke SD ke SMP. Nah rohanimu itu juga begitu ya, jangan hanya sekolahnya yang naik, tapi rohaninya juga begitu, sholatmu juga begitu gitu. Jangan sholatmu tetap saja dari dulu sampai sekarang tetap saja, sejak sebelum mondok sampai mondok tetap, mondok dapat 1 tahun tetap, 2 tahun tetap, 3 tahun tetap. Nah ini kamu gak ada peningkatan, namanya harus meningkat. Itu namanya torikoh, itu namanya suluk. Nah, meningkat. Jadi sampai di sini, sampai Maliki Yaumiddin ini, seakan-akan keagungan Allah itu ada di hadapanmu. Jadi Allah itu ada di hadapanmu. Sholat itu maka khusyuk, gitu ya. Jangan kok dolan-dolan terus sholat itu. Ngerti Dut? Gitu. Nah, orang itu naik rohaninya tuh seperti itu. Jadi maka sholat itu naik rohaninya. Nah, karena sudah seakan-akan keagungan Allah itu ada di depannya, dengan yang kamu baca kemarin itu, ya Allah. Nah, faltafatah, maka menoleh atau beralih siapa hamba, beralih siapa seorang hamba, anil ghaibati, dari ghaib, dari dia, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan seakan-akan orang ketiga ini, ghaibah, ghaib dhamir itu loh, dan ghaibah ilal khitab, kepada khitab. Kalau khitab itu ada di depannya. Kalau huwa, dia, huma, hum itu kan. Nah ini dari ghaib ke antah, paham? Jadi kamu dari bismillahirrahmanirrahim seakan-akan Allah itu masih jauh, paham ya? Tapi begitu iyakah, nah ini hanya kepadamu, ini ada di depanmu, paham maksudnya? Iltafata, maka beralih, faltafata, maka beralih seorang hamba, anil ghaibati, dari ghaib, ilal khitab, ke khitab. Kalau tadi Allah seakan-akan di sana, paham ya? Maka sekarang di depanmu, maka kamu tidak pakai lagi kepadanya kami menyembah, tapi iyakah, paham? Apa artinya iyakah? Hanya kepada, berarti kalau kepadamu itu kan di depanmu, paham? Allah ada di depanmu. Nah gitu loh, beralih di situ. Wa ka'annahu, dan seakan-akan seorang hamba, yushahiduhu, menyaksikan siapa hamba, hu, kepada Allah, wa yara, dan melihat hamba hu, kepada Allah di situ. Nah gitu loh. Ini belajar terus.
proses kamu. Kalau belum, ayo teruskan. Jangan kok merasa enak dengan sholat yang biasa-biasa seperti kemarin-kemarin itu. Ayo biar ada peningkatan. Nah, di sini orang akan menjadi orang yang dekat kepada Allah itu di sini, ya. Maka sholatnya orang itu nggak sama, ya. Sholatnya orang nggak sama, gitu loh. Orang itu sholat bisa satu masjid tempatnya, bisa kumpul, tapi nggak sama. Di mana nggak sama? Ini hatinya ini loh. Nah, ayo berusaha. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, ubudullah, menyembahlah kamu Allah kepada Allah. Ubudillah, ubudillah, ubud, menyembahlah kamu Allah kepada Allah. Ka'annaka, seakan-akan kamu tarahu, melihatnya. Gitu. Wala yakuna dzalika, dan tidak akan ada dzalika apa hal itu, illa bistihdari, kecuali dengan menghadirkan sifatihi, sifat-sifatnya Allah al-aliyati, yang tinggi, fi qalbihi, di hatinya orang, fi qalbihi, dalam hatinya orang. Jadi rububiyahnya Allah, Rabbul alaminnya Allah, Rahman Rahim, itu hadirkan dalam hatinya. Tidak hanya Rob alam semesta, tapi hatimu juga, jantungmu itu ingat Allah ada di jantungmu, yang menjaga jantungnya, yang mendetakkan jantungmu, yang mengalirkan darahmu. Nah itu loh, itu Allah Ta'ala hadirkan. Nah. Wa ilahuna, dan sampai di sini, wasala, sampai al-qari'u, siapa orang yang membaca Fatihah, wasala, sampai al-qari'u, siapa orang yang membaca Fatihah, ila akhir darajatit taqarrubi, ke akhir derajat taqarrub, dekat kepada Allah. Nah, di sini. Jadi saat berhadap-hadapan dengan Allah, sudah Allah bukan pihak ketiga, bukan di sana, tapi di depanmu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Jadi kamu langsung berhadapan dengan Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Nah itu berhadap-hadapan, bukan iyahu, hanya kepadanya, bukan, tapi iya ka. Nah itu loh, itu khitab namanya, mukhatab. Wahwa, dan adapun ya akhir derajatnya taqarrub itu adalah al-khudu'u, ialah tunduk, wat tadallul, dan merasa hina. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib, wasjud, dan bersujudlah kamu, waqtarib, dan mendekatlah kamu. Surat Al-Alaq ayat 19. Jadi kalau baca Fatihah terus dilatih ini, ya. Nah, karena kamu sudah karena butuh, sudah berhadap-hadapan dengan Allah, ya, falam yabqa, maka tidak tersisa ba'daha, setelahnya, setelah kamu berada di derajat berhadap-hadapan itu. Jadi kamu sholat gak usah memperdulikan siapa orang, kanan kiri, depan belakang, ya, sedang berhadap-hadapan dengan Allah, hatimu itu berdua dengan Allah, gitu loh. Falam yabqa, maka tidak tersisa ba'daha, setelah itu, illa su'alu, kecuali meminta. Illa su'alu, karena sudah di depannya, illa su'alu, kecuali meminta, wa tolab, sama meminta, minal mutaqarrabi ilaih, dari yang didekati, yaitu Allah. Minal mutaqarrabi ilaih, dari yang didekati oleh kamu itu. Maka setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, boleh mengucapkan, ya, faqalah, maka berkata orang, wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah iyyaka na'budu, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Nah, di sini, ya. Maka Rasulullah itu kalau punya hajat, sholat, ya. Kamu kalau punya hajat, punya apa, ambil wudhu, sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu, sholat, ya. Sholat, ya. Kamu pusing, kamu apa,
ambil wudu, terus baca Bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon kepada Allah fi umurina, dalam urusan kita, ad-dunyawiyati, yang bersifat duniawi, wal ukhrawiyati, dan yang bersifat ukhrawi. Gitu. Ngerti ya? Terus kalau satu kali belum, dua kali belum, tiga kali. Kalau sholat ini siang belum kamu karena punya apa malam hari, ya, jam 2 malam bangun, ya, gitu. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan dalam urusan-urusan kami yang bersifat duniawi dan ukhrawi, kasih hati seperti kesehatan. Nah, seperti sekarang ini loh, ya, kasih hati seperti kesehatan. Ini mestinya ada seruan, mestinya menteri agama, majelis ulama itu menyerukan. Jangan ngendor-ngendori orang ibadah, gitu ya. Bukan hanya yang dikedepankan pelarangan sholat Jumat, sholat jamaah dan sholat tarawih, tapi tekanan, ayo mohon semua kepada Allah. Kita introspeksi, mengakui dosa dan mohon yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan semua bangsa Indonesia, semua umat Islam selamat, nah sehat. Nah itu gak ada penekanan ke sana. Justru penekanannya dilarang. Nah iya, nah ini namanya pemerintahan sekuler, pemerintahan sekuler. Nah kita gak usah ikut, biar yang sekuler besok, urusan besok mereka dengan Allah SWT tadi itu loh. Kalau mereka seperti itu urusannya besok, ya. Nah mestinya itu ditekankan. Nah saya berkata begini bukan berarti harus dianjurkan sholat ke masjid, tidak, tapi jangan dihilangkan ini, jangan tertutup oleh larangan sholat Jumat, larangan berjemaah, larangan tarawih, larangan sholat id bersama, jangan tertutup oleh itu. Seruan untuk ayo mendekat, mohon, hanya Allah yang mampu membuat orang sehat, harus tekankan mestinya. Hanya Allah yang mampu mengangkat corona. Nah, yang bisa dilakukan oleh manusia itu ikhtiar, tapi hakikatnya yang bisa menghilangkan corona, bisa menyelamatkan orang dari corona adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Nah, itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia hanya ikhtiar. Nah, kasih hati putih kesehatan. Ayo mohon, ya. Maka kamu semua anak-anak ajak ya salat tarawih, terus ajak hataman Quran. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasih hati seperti kesehatan, wal ghina, dan kekayaan. Nah, kalau kamu ingin kaya, mohon kepada Allah, ya. Dari sekarang kamu kalau memang ingin jadi orang kaya, dari sekarang yang rajin mohon kepada Allah Taala. Kamu kan belum bisa bekerja sekarang, tapi rajinlah berdoanya, paham? Gitu. Wal mal, dan harta, dari sekarang mohon kepada Allah. Wal walad, dan anak. Nah kamu gak usah minta istri, langsung minta anak kepada Allah, karena gak mungkin kamu punya anak kalau gak punya istri. Jadi langsung ya Allah kula nyuwun. Nah tapi bukan sekarang, ya Allah kula nyuwun, ya Allah 10 tahun lagi nah saya punya anak. Nah gitu, masih SMP kelas 3 kok. Nah, kalau sekarang kamu bingung sendiri. Itu wal walad, dan nah, mohon urusan dunia, urusan akhirat. Tadi ini urusan dunia, ya. Terus wa ahammul hajati, dan adapun paling pentingnya hajat-hajat. Paling pentingnya hajat orang itu apa? Ada ul ibadat, ialah melaksanakan ibadah. Mohon kepada Allah, ya Allah mohon saya menjadi orang yang ahli ibadah. Nah itu hajat paling penting. Kalau tadi sehat, ya penting. Kaya, harta penting. Tapi untuk apa kalau tidak beribadah kepada Allah? Ya apa enggak? Wal hidayah tuh, dan hidayah, petunjuk ila siratil mustaqim, ke jalan
jalan yang jek-jek. Siratal mustaqim itu jek-jek. Apa jek-jek? Enggak minggok. Konsisten, jalan konsisten. Istiqomah. Itu penting. Faka'annahu, maka seakan-akan dia seorang yang membaca Fatihah yaqulu berkata, nahnu, kami, na'budukah, menyembah, beribadahkah kepada engkau, tapi walan naqdirah, dan kami tidak akan mampu, ala adail ibadati, atas melaksanakan ibadah, illa, kecuali idza a'antah, apabila menolong engkau kepada kami. Gitu. Minta tolong kepada Allah ya, supaya menjadi orang yang ahli ibadah. Walamma talabal abdu, dan setelah meminta al-abdu, siapa seorang hamba, walamma tulibal ya talabal abdu al isti'anatah, kepada minta tolong billah, kepada Allah. Tulibah saja, walamma tulibah, dan setelah dituntut al abdu, siapa seorang hamba, setelah dituntut siapa seorang hamba al isti'anatah billah, kepada minta tolong kepada Allah, jangan kepada yang lain ya. Ka'annahu qila, seakan-akan dia qila dikatakan lahu bagi hamba, ka'annahu seakan-akan qila dikatakan lahu bagi hamba, ma ahammu ma nasta'inu fihi, apa ahammu yang paling penting, apakah ahammu paling pentingnya sesuatu, nasta'inu yang meminta tolong kami, fihi dalam apa sesuatu yang paling penting kami minta tolong kepada Allah. Faqala al-abdu, maka berkata al-abdu, siapa hamba, yang paling penting itu apa? Faqala al-abdu, maka berkata al-abdu, siapa seorang hamba, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ini permintaannya, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, kepada jalan mustaqim, jalan lurus. Orang artikan sebagian besar itu, kalau saya mengartikannya jalan istiqomah. Wal hidayah, dan adapun hidayah, wal hidayatu, dan adapun hidayah, dalalatun, ialah petunjuk, bilutfin, dengan lembut. Apa hidayah? Beri hidayah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, jalan istiqomah. Apa hidayah? Hidayah itu dalalatun bilutfin, petunjuk dengan lembut, dalam hati kerentek cek gitu loh. Nah, itu hidayah. Jadi petunjuk dengan lembut adanya dalam hati manusia. Jadi ada suatu cek. Nah, itu loh. Itu hidayah namanya. Jadi kamu ngaji begini, kalau dari sekian panjang terus ada suatu yang tek masuk, nah itu hidayah namanya. Oh iya ya, itu betul, itu kitab yang diterangkan tafsir. Iyalah, mulai sekarang saya tak rajin, supaya saya menjadi orang yang memajukan Islam. Teknya itu hidayah. Nah itu kalau terus kan akhirnya jadi energi. Nah itu hidayah namanya ya, energi. Paham? Hidayah itu nggak bisa, saya nggak bisa memasukkan itu. Saya hanya bisa ngomong gini sama kamu, sama teman-teman semua yang mendengarkan ini. Tapi yang punya siapa ini adalah Allah, yang membuat kamu begitu mendengarkan itu dari sekian lama ini dalam hati. Iya. Atau tidak sekarang, habis ini sambil reneng-reneng, terlentang-terlentang, direnung-renungkan apa yang dikaji. Oh kamu ada yang masuk, dek. Oh iya. Dari situ kamu bertekad. Nah gitu loh, paham? Nah kalau belum dapat hidayah ya hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah gitu loh. Malah ada yang malah nesu. Wah apa itu?
Nah, itu ada. Namanya saja kan dapat hidayah. Nah, itu ya. Nah. Ada yang orang pengajian begini yang mengintai ada. Ini ada yang mengintai saya lewat Facebook itu. Apa Pak Musamil yang diomongkan? Nah, ada. Dikira gak ada. Ini ada buzzer yang lewat Facebook itu saya tahu. Buzzer, itu buzzer, buzzer, orang bayaran tuh loh, yang selalu mengintai saya. Nah, sehingga lama-lama saya itu dinilai, oh itu ternyata orang anu gini-gini. Terus saya untuk memata-matai orang. Jadi dia selalu mengamati Facebook saya. Tahu saya ada berapa orang, gitu ya. Iya, saya dikira agak tahu oleh dia, sebenarnya saya tahu. Dia mengintai. Setiap nanti begitu saya keluar apa, dia olah, dinyinyirin. Nah itulah ya. Nah itu kan orang-orang yang menjadi pengintai. Biar gak apa-apa, gitu ya. Gak apa-apa saja. Saya ketawa ada orang-orang seperti itu. Iya, ada. Ini orang yang lewat. Maka ini di Facebook ini tidak semua ngaji, gitu ya. Ada yang menjadi pengintai untuk mengetahui, gitu ya. Nah akhirnya nanti dibuatlah, oh ya tak Pak Musamil itu ini pikirannya begini, wis sudah itu Nah akhirnya di judge. Nah itu ya. Ini gini. Nah itu loh. Terus, gitu ya. Nah nanti suatu saat, kalau diperlukan dipakai, gitu ya. Dipakai dalam arti, misalnya suatu saat ada apa? Oh itu Pak Musamil itu mana buktinya? Ini loh, dia pernah berkata begini. Nah gitu loh. Jadi dipantau. Ada yang seperti itu ngaji yang niatnya memantau, gitu loh. Wahia dan adapun hidayah itu namanya buzzer atau buzzer, ya buzzer, orang bayaran, mahal bayarannya buzzer itu, ya. Jadi dibayar oleh kelompok tertentu untuk mengamati orang-orang tertentu. Nah itu ya. Apalagi saya temannya Cak Non, wah ini anu. Nah itu ya. Diamati. Wahia dan adapun hidayah ala aksamin, ialah atas beberapa bagian. Hidayah itu bentuknya banyak, lewatnya banyak. Sebenarnya hidayahnya satu, cuma lewatnya banyak. Lewat apa? Satu al-awwal, adapun yang pertama. Al-awwal, adapun yang pertama hidayatul gharizati, ialah hidayah gharizah. Gharizah itu insting. Lewat insting, manusia itu punya insting, ya. Insting itu bukan hasil belajar, pemberian Allah. Manusia punya insting. Hidayatul gharizah. Seperti ini loh. Begitu saya pegang air panas, itu insting saya akan langsung menjauh, wah panas. Ini insting namanya, ya. Itu hidayah dari Allah. Akhirnya saya gak mungkin minum karena sudah tahu ini panas. Akhirnya menyelamatkan saya dari minum air panas yang membahayakan tenggorokan dan perut saya. Nah itu namanya gharizah, insting. Dengan sendirinya begitu mentuk, wah panas, ya sudah gak usah diminum. Nah gitu ya, insting gitu. Atau lewat bau, begitu dekat, kok bau ini? Nah hanya dengan sendiri enggak. Nah itu insting. Itu gak ada yang ngajarin, itu Allah hidayah. Paham? Lewat gharizah. Al-latif tada, yang mendapatkan petunjuk biha dengan gharizah. Apa gharizah? Insting. Al-hayawanu, apa hewan? Hewan. Manusia kan termasuk hewan. Al-hayawanu, apa hewan? Pokoknya makhluk hidup. Fi guduwihi, di pagi hari, warawaihi, dan sore hari. Karena pagi lapar, berangkat ke sawah. Burung terbang. Nah itu karena gharizah, Allah yang ngasih insting begitu. Watiflu, dan fi guduwihi, dalam pergi paginya hewan, warawahi, dan pergi pulang di waktu sorenya hewan. Hewan-hewan itu pagi hari pergi, sore hari pulang. Itu karena gharizah yang diberi oleh Allah.
Nggak usah disuruh itu. Burung pagi bangun langsung terbang kemana, sore kenyang pulang. Nah itu gitu. Hewan-hewan juga begitu. Di mana? Di hutan begitu. Itu ghariza. Terus watiflu, dan seorang balita, bayi. Watiflu dan balita li radha'i ummihi, terhadap susuan ibunya. Itu ghariza, insting. Watiflu, dan bayi li radha'i ummihi, pada susuan ibunya. Jadi dia dikasih insting oleh Allah Ta'ala, tahu-tahu mencari teteknya ibunya. Nah, langsung nitek. Nah gitu. Kan gak diajari itu, tahu-tahu bisa seperti itu ya. Dari mana? Itu Allah. Paham? Allah masih ghariza. Wan nahlu, dan lebah. Wan nahlu, dan lebah libina ilmu saddasat, untuk membangun rumah persegi 6. Rumahnya lebah itu persegi 6. Allati yajma'u, yang mengumpulkan apa lebah fiha, dalam rumah persegi 6-nya itu, al-asalah, kepada madu, binidhamin, dengan keteraturan, binidhamin, dengan keteraturan, yuharu, yang dibikin bingung, fihi, dalam keteraturan itu, al-muhandisun, siapa? Para insinyur. Bingung, ini kok bisa, kok tahu dari mana ini? Lebah ini tahu dari mana bikin sarang kayak gini ini? Nah, itu hidayah dari Allah. Itu hidayah pertama, ya, hidayah pertama. Asalnya adapun yang kedua, hidayatul uqala'i, hidayah kepada orang-orang makhluk-makhluk berakal, manusia ini. Hidayatul uqala'i, hidayah kepada orang-orang berakal, al-awwaliyat, yang bersifat permulaan. Bi ayyumayyizu, dengan bisa membedakan siapa para manungso. Bi ayyumayyizu, dengan bisa membedakan siapa para uqala, para manung, bainal hasani wal qabihi, antara yang bagus dan yang buruk. Nah itu bisa membedakan, bisa membedakan dengan sendirinya. Mesti manusia itu senang kepada yang baik, itu gak usah diajarin, dan tidak suka kepada yang buruk, nggak usah, itu nggak usah diajarin, dengan sendirinya. Dari mana? Hidayah dari Allah, gitu loh. Wal jamali, dan keindahan, wadiddihi, dan lawannya keindahan itu keburukan. Wa ta'arruful, nah, ayo sebenarnya wa ta'arrufil aulawiyati, dan mengenal aulawiyat, perkara-perkara yang lebih utama. Wa ta'arrufil aulawiyat, dan mengetahui atau mengenal aulawiyat, mana yang lebih utama. Itu orang berakal begitu, mana yang harus didahulukan. Bahasa menterengnya prioritas, skala prioritas. Nah, kamu harus tahu skala prioritas, gitu ya. Itu kalau orang berakal akan tahu skala prioritas, mana yang harus saya dahulukan. Nah, itu namanya prioritas. Jadi ada 3 perkara yang sama-sama baik, sama-sama penting. Nah, maka harus dikenali ini mana yang harus didahulukan. Nah, gitu loh. Itu namanya aulawiyat. Paham? Skala wa mabadi'ah, dan dasar-dasar liukulin, pada akal.
allati yurja'u ilaiha, yang dijadikan rujukan, fil ulumi dalam ilmu-ilmu, wa madadi adan dasar-dasar, liukulin bagi berfikir akal, allati yurja'u ilaiha yang dijadikan rujukan, fil ulum di dalam ilmu mislu seperti al kullu a'zamu minal juz'i, seperti ini prinsip mabadi, prinsip atau dasar-dasar. Al kullu adapun keseluruhan, a'zamu ialah lebih besar, minal juz'i dari sebagian. Nah, gitu. Itu prinsip berpikir. Keseluruhan mesti lebih besar daripada sebagian. Gitu loh. Satu itu lebih banyak dari bahasa setengah. Itu kan prinsip berpikir, ya. Setengah lebih banyak daripada seperempat. Seperempat lebih banyak daripada seperdelapan. Paham? Karena kalau seperdelapan itu mana? 0,8. Kan begitu. Kalau seperempat 0,4. Jadi ibaratnya barang satu kalau dibagi 4, sebagiannya itu kalau seperdelapan berarti sebarang satu dibagi 8, kan lebih kecil lagi. Nah, itu berpikir begitu, itu prinsip, ya. Jadi kamu dikasih bagian, berapa? Ya, satu bagian. Nah, ditanya bagiannya berapa? Nah, ya apa enggak? Oh, ini kamu tak kasih apa? 2 bagian. Nah, itu. Tapi perbagiannya misalnya hanya 1/8. Kemudian ini kamu tak kasih 1, tapi 1/3. Banyak mana? 2 tapi 1/8. Dengan 1 tapi 1/3. Banyak mana? Hah? Banyak 1/3. Karena kalau 1/3 berarti barang dibagi 3, barang 1. Kamu dapat 1 bagian, kan besar. Kamu dapat 2 bagian tapi barang 1 dibagi 8. Nah, itu prinsip-prinsip berpikir bahwa keseluruhan lebih banyak daripada sebagian. Terus wadidani, dan adapun 2 perkara yang berlawanan, la yajtami'ani, tidak bisa berkumpul. Itu prinsip berpikir. Barat itu lawannya timur. Maka kalau kamu ke barat, ya berarti kamu tidak ke timur. Ya apa enggak? Karena itu lawan, paham? Berdiri lawannya duduk, paham? Berarti kamu kalau duduk tidak berdiri, kalau berdiri berarti tidak duduk. Kamu tidak bisa. Kamu sedang apa, Dud? Saya berdiri dan duduk. Wah, enggak bisa, Dud. Nah, itu wah, bisa gini. Tadi pada saat kamu duduk kan kamu tidak berdiri. Pada saat kamu berdiri kamu tidak duduk. Nah, kenapa? Itu 2 hal yang berlawanan. Ini prinsip berpikir namanya. Paham ya? Prinsip berpikir. Asal itu adapun yang ketiga itu logika namanya. Prinsip logika. Asal itu adapun yang ketiga ma'rifatul ulumi, itu hidayah ketiga ini. Bagian dari hidayah mengetahui ilmu-ilmu. Jadi kamu bisa tahu ketika berpikir, mempelajari terus tahu, itu hidayah dari Allah. Wa fahmuha, dan memahami ulum. Wa tasarrufu, dan mempergunakan fi usuliha, dalam dasar-dasarnya ulum, ilmu. Wa furu'iha, dan cabang-cabangnya ilmu. Jadi kita orang yang berakal, oleh Allah dikasih ilmu, itu bagian hidayah, ya. Jadi hidayah pertama insting, yang kedua dasar-dasar berpikir bagi orang yang berakal, seperti antara baik dan buruk dan seterusnya itu. Yang ketiga mendapatkan ilmu, itu hidayah dari Allah. Warrabi'u, dan adapun yang keempat al malakatu, ialah malakah. Malakah itu sesuatu yang sudah menjadi karakter. Al malakatu, karakter, ya. Malakah, sesuatu yang sudah menjadi
otomatis. Contoh, karena kamu banyak mendengar hal tentang sabar itu baik loh, gini-gini. Akhirnya kesabaran menjadi karaktermu, sehingga kamu menjadi orang sabar. Itu hidayah dari Allah, ya. Karena kamu mendengar, oh sabar itu baik, sabar orang tuh kalau sabar akan gini-gini. Lama-lama kamu melekat dalam dirimu sifat sabar. Itu malakah. Paham namanya? Paham? Sehingga kamu dermawan. Kamu banyak mendengar, orang itu kalau dermawan, ya, akan dicintai Allah, dicintai sesama. Orang itu kalau dermawan, maka akan tenang, akan bahagia hidupnya, karena dia tidak dikuasai oleh dunia. Terus lama-lama kamu jadi orang dermawan, otomatis itu nama malakah. Kalau dermawan itu malakah itu otomatis, tidak kena berpikir. Bukan kamu terus apa, ini ada terus orang minta sumbangan, terus itu masih berpikir, sebentar ya, saya masih mau tanya sama istri saya dulu, terus saya masih mau lihat uang saya berapa ini, terus ya sebentar tak pikir 3 hari ya. Nah, ini bukan orang dermawan, tapi bukan malakah. Kalau malakah itu terus ini, ya beres, saya tak ikut membantu. Nah, ini malakah. Jadi tidak langsung, itu namanya malakah. Nah, itu ngerti. Kalau orang masih penuh pertimbangan, itu bukan malakah. Entar tak timbang-timbang dulu, kira-kira saya untungnya apa kalau bantu itu. Nah, gitu loh. Dan seterusnya, itu bukan malakah. Paham? Malakah itu sifat yang sudah melekat. Seperti sabar, bukan sabar kamu tak pulang dulu ya. Oh ya, sudah sabar saya kalau itu. Nah, ini nggak bisa. Ya pokoknya sabar. Nah, gitu lah ya. Paham? Dermawan, jujur, itu malakah. Kalau jadi malakah itu artinya menjadi sesuatu yang melekat itu malah, ya. Ilmu juga begitu, bisa jadi malakah. Kamu tahu nahwu, maka apa-apa seret, oh ini keluar metu nahwunya. Itu malakah. Al malakatu ya malakah ar-rasikhah, yang menancap. Malakah yang menancap seperti paku, ya, bihaitsu, dengan sekiranya, bihaitsu tahduru, dengan sekiranya hadir al ulumu, apa ilmu-ilmu, wal masailu, dan masalah-masalah, allati, yang urifat, telah diketahui, allati urifat, yang telah diketahui, anna sya'ah, kapan berkehendak, al-arifu, siapa orang yang mengetahui. Malakah itu pokoknya hadir kapan saja dia berkehendak. Bangun tidur ditanya, "Nang, fa'il bagaimana, Lang? Asrafa." Nah, gitu loh. Tidak perlu tak cari jurmiyah dulu. Nah, itu belum malakah namanya. Nah, baca kitab langsung, ya, fa'il dirafa'kan. Saya kulus sufaha'u, enggak bisa saya kulus sufaha'i. Wah, ini belum malakah namanya. Langsung sufaha'u. Kenapa sufaha'u? Itu fa'ilnya yaqulu. Fa'il rafa. Saya kulus sufaha'u. Nah, gitu loh. Itu namanya malakah. Sudah otomatis. Meskipun bangun tidur, saya kulus sufaha'u. Bangun, dang, saya kulus sufaha'u. Nah, gitu. Itu namanya malakah, bukan saya kulu, entar dulu. Nah, itu belum malakah. Nah, itu gitu, itu malakah namanya. Nah, orang seperti itu hidayah dari Allah. Nah, wa yatba'u dzalika, dan mengikuti dzalika kepada malakah, kuwatut tasarrufi. Nah, dulu Gus Mus waktu pengajian di sini kan sebut malakah. Ingat, waktu Gus Mus pengajian menyebut malakah. Nah, yang bertanya, ada yang dikira malakah itu malaikat. Nah, malaikat itu sesuatu yang sudah melekat, yang seperti otomatis itu. Seperti kamu begitu dipencet, langsung bunyi. Nah, itu malakah. Nah, itu namanya malakah. Wa yatba'u dzalika, dan
mengikuti dalika kepada itu malaka kuwatut tasarrufi, apa kekuatan at-tasarrufi mengelola, kuwatut tasarrufi apa kekuatan mengelola, wal hidquh dan kecerdasan, fil umuri dalam perkara-perkara, wal ilhamatu dan ilham-ilham, wasadadur ra'yih dan benarnya pendapat, wasadadur ra'yih dan benarnya pendapat. Nah, kalau benarnya pendapat itu orang yang punya malakah, yang saya ketahui kalau sekarang di Indonesia Cak Non itu, ya Cak Non itu, Cak Non itu kecerdasannya di atas rata-rata orang. Cak Non itu kalau ditanya tentang apapun bisa menjawab dan jawabannya benar. Cak Non cerdas sekali, gitu ya. Jadi apa-apa itu otaknya itu sudah menguasai. Jadi dia itu mesti kalau menjawab itu sudah segala hal sudah dipertimbangkan, dan itu saking jadi malakahnya benar. Nah itu Cak Non, itu cerdas sekali. Cak Non punya kecerdasan yang luar biasa otaknya. Maka coba kalau Cak Non menyampaikan suatu itu, ya kalau kamu netral loh, kalau orang yang benci ya tetap wah apa, nah itu dia. Nah ini karena sekarang banyak orang yang jadi pertimbangan itu bukan kebenaran tapi suka dan tidak suka. Kalau sudah orang nggak suka lain lagi. Tapi coba kalau dia itu membeberkan sesuatu, menjelaskan, kan mesti logikanya itu jalan. Cak Non itu gini. Nah itu. Karena Cak Non itu terus apa-apa itu mesti dikejar. Kalau Cak Non cara berpikirnya apa? Kalau ini bisa begini, ini mesti ini ada sebabnya. Nah itu mesti hukum sebab akibat dipakai Cak Non. Nah kalau ini akan berakibat begini, maka nanti ini jangan begini. Nah gitu loh, begini saja. Jadi wah otaknya itu luar biasa. Itu beliau. Wal wahyul khasu bil anbiya, dan wahyu al khas yang khusus bil anbiya terhadap para nabi. Ya banyak ya yang tidak muncul ke permukaan orang cerdas, ya banyak. Saya punya guru itu seperti Afifuddin Muhajir, itu ahli usul fikih. Itu kecerdasannya gitu ya, berpikirnya itu ahli usul fikih beliau. Wal wahyul khas, dan wahyu al khas bil anbiya dengan para nabi. Wal muradu, dan adapun yang wahyu itu petunjuk ya, tapi khusus para nabi. Paham ya? Itu juga hidayah tapi khusus para Tapi kalau kebenaran berpikir tadi itu bukan nabi, manusia. Karena dia membiasakan, sebetulnya membiasakan apa-apa itu dipikirkan secara benar. Nah itu. Seperti Anda itu kan orang yang membiasakan dari dulu sekian tahun lamanya apa-apa itu dipikirkan secara benar. Akhirnya lama-lama jadi malakah. Berpikir benarnya itu menjadi malakah, gitu loh. Wal muradu bil hidayati, dan adapun yang dimaksud dengan hidayah huna di sini, hadal akhiru, ialah ini yang terakhir. Ya. Wa ma qablahu, dan yang sebelumnya. Wa ma qablahu, dan yang sebelumnya. Ya. Jadi wahyu itu hidayah. Al-Quran ini wahyu dari Allah. Ini hidayah linnas, kepada seluruh manusia. Kemudian manusia bukan nabi bisa berpikir benar sehingga bisa menerima kebenaran wahyu, itu juga hidayah. Nah, gitu. Jadi orang kalau berpikir benar maka akan menerima kebenaran wahyu. Oh iya, kalau Allah saya percaya. Nah, mengikuti. Kon poso ya poso. Gitu ya. Jadi menerima kebenaran wahyu. Itu hidayah, ya, itu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, itu artinya apa? Fa imma ayyuqala, maka bisa ayyuqala dikatakan, kurang 10 menit jam 10 ya. Fa imma ayyuqala, maka bisa ayyuqala dikatakan ihdinas siratal mustaqim itu apa? Adimna alat hidayah.
Adimna, adim, kekalkan kami. Apalagi siapa yang kekalkan? Apa? Ya, abadikan, terus meneruskan. Lestarikan kami. Nah, lestarikan kami ala hidayah, di atas hidayah. Maksudnya karena kita sudah Islam ini hidayah dari Allah. Maksudnya minta ketika ihdinas siratal mustaqim itu lestarikan kami di atas agama Islam. Paham? Paham artinya ihdinas siratal mustaqim? Apa? Bagi kita yang sudah Islam ini, lestarikanlah kami di atas agama Islam. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Itu pertama. Wa imma, dan bisa jadi ayyuqala dikatakan zidna fi maratibiha. Nah, kan terus menerus soalnya dibaca ini ihdinas siratal mustaqim. Ya. Arti kedua, di samping minta dilestarikan, menurut arti yang kedua, zidna, tambahi kami. Nah, minta tambahan terus tiap hari, tiap baca Fatihah. Zidna, tambahilah kami fi maratibiha, di tingkat-tingkatannya hidayah. Karena hidayah itu kan bertingkat-tingkat. Tadi ada empat tingkat tadi. Nah, minta tambahan tingkat. Linar takiyah, agar naik kami. Linar takiyah, agar naik kami ila a'laha, kepada paling tingginya hidayah. Ila a'laha, kepada paling tingginya hidayah. Wa nanala, dan memperoleh kami az-zulfa ladaika, kepada kedudukan di sisimu. Az-zulfa, kepada kedudukan ladaika di sisimu, wal kurba, dan kedekatan. Nah, jadi artinya ihdinas siratal mustaqim itu ya. Artinya ihdinas siratal mustaqim, satu, lestarikan kami di atas hidayah, yaitu agama atau tambahi tingkatan hidayah kami. Nah, sehingga naik terus sampai yang terdekat kepada Allah. Wa yaqrubu min hadza, dan dekat min hadza dari pengertian ini yang kedua ini. Wa yaqrubu, dan dekat min hadza dari pengertian yang kedua, qauluhu ta'ala, apa firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqu, jika bertakwa kamu semua Allah kepada Allah, yaj'al, maka akan menjadikan Allah lakum, bagi kamu semua, furqanan, pada furqan, wa yukaffir, dan akan menghapus Allah angkum, dari kamu semua, sayyiatikum, kepada keburukan-keburukanmu. Wahai orang-orang beriman, jika kamu semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagimu furqan, dan akan menghapus Allah dari kamu semua kepada keburukan-keburukanmu. Surat Al-Anfal ayat 29. Wal muradu bil furqan, yang apa yang dimaksud bil furqan dengan furqan? Apa furqan? Wal muradu bil furqan, dan apa yang dimaksudkan bil furqan dengan furqan, nurun, ialah cahaya. Furqan itu cahaya. Yakdzifuhullah, yang melemparkan kepada cahaya, yang melontarkan gitu ya, yang melontarkan kepada cahaya Allah, siapa Allah, fi qalbil abdi, dalam hati seorang hamba. Jadi cahaya yang dilontarkan oleh Allah dalam hatinya orang, furqan. Nurun, ialah cahaya, yakdzifu, yang melontarkan kepada cahaya Allah, siapa Allah, fi qalbil abdi, dalam hatinya seorang hamba. Sehingga kan ada cahaya tadi masuk ke dalam hatinya, maka yufarriku, bisa membedakan siapa hamba bihi, dengan cahaya. Yufarriku, bisa membedakan siapa hamba bihi, dengan cahaya, bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Nah, gitu.
Furqan namanya. Nah, di sini disebutkan Furqan itu pengertiannya dekat dengan hidayah. Paham? Jadi ketika orang dalam hatinya ada cahaya yang dengan itu dia bisa membedakan hak dan batil, berarti orang ini dapat hidayah dari Allah. Jadi Furqan itu masuk hidayah. Nah, gitu ya. Bisa membedakan, tidak kabur hak dan batil, atau bukan malah mengaburkan. Wasiratul mustaqim, dan adapun siratul mustaqim, huwa adapun siratul mustaqim at-tariqul mustawi, ialah jalan al-mustawi yang lurus. At-tariqul mustawi ialah jalan yang lurus. Wa huwa adapun at-tariqul mustawi misluhu, ialah sepertinya fit tadhkiri wa ta'nis, dalam dimudzakarkan dan dimuannaskan. Artinya siratal mustaqim itu at-tariqul mustawi, baik dimudzakar ada apa, wa huwa adapun siratal mustaqim itu ya seperti itu tariqul mustawi ya, fit tadhkiri wa ta'nis, dalam dimudzakarkan secara lafaz mudzakkar muannas, terkadang mudzakkar terkadang muannas ya. Summa abana, kemudian menjelaskan siapa Allah dzalika sirata, kepada itu sirat. Faqala, maka berkata Allah Ta'ala, apa siratal mustaqim itu? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang an'amta yang telah memberi nikmat engkau alaihim atas mereka. Siratal mustaqim itu apa? Yaitu jalannya orang-orang an'amta yang telah memberi nikmat engkau alaihim atas mereka, minan nabiyina, dari para nabi. Minan nabiyina, satu, dari para nabi yang dapat nikmat Allah itu satu, para nabi. Terus yang kedua wasiddiqin, dan orang-orang yang kuat keyakinannya, siddiq, seperti Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq ya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid itu an'amta alaihim. Kemarin sudah dijelaskan ya, syuhada itu orang mati syahid itu tidak dihisab, sangat beruntung ya, tidak dihisab langsung masuk surga. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Jadi jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka, siapa? Nabiyin, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Wahum, dan adapun mereka itu udzama'u, ialah para pembesar-pembesarnya, kulli umatin, setiap umat. Nah, 4 tadi, nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Pembesar-pembesarnya kulli umatin, setiap orang yang punya umat, wa asyrafuha, dan mulia-mulianya setiap umat. Jadi orang-orang terhormatnya itu ya ini 4 ini, nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Awil ladina, atau orang-orang an'amta yang telah memberi nikmat engkau alaihim atas mereka. Awil ladina, atau orang-orang an'amta yang telah memberi nikmat engkau alaihim atas mereka, minal umami, dari umat-umat. Wahum, dan adapun mereka al muslimun, ialah orang-orang muslim. Al muslimun, orang muslim, semua yang beriman kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu muslimun. Mereka itu semua muslimun ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Wahum, dan adapun orang-orang yang dimurkai al-yahudu, ialah orang-orang Yahudi. Walabdallin, dan juga bukan ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Ad-dallin, kalau Yahudi ini karena ngiyel kepada Allah, ngiyel, maka dimurkai oleh Allah. Ngiyel. Walabdallin, dan orang-orang yang tersesat. Wahum, dan adapun orang tersesat an-nasara, ialah orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka berlebihan
Ya, dalam beragama sampai Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, anak Tuhan. Nah itu sesat, nggak boleh. Ya, orang boleh memuja, orang boleh mencintai, tapi nggak boleh mentuhankan siapapun. Ya, di situ tersesatnya Nasoro. Sudah, ini baru permulaan menafsiri siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ingat kalau baca gha, jangan kha. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, itu keliru. Ya. Kalau kha itu lebih baik. Nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, sebaik-baiknya orang yang dimurkai. Sebaik-baiknya orang-orang yang dimurkai. Orang dimurkai kok sebaik-baiknya. Jadi ghairil paham? Ghairil maghdubi alaihim, jangan khairil maghdubi. Ya, ingat ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam alfa. Ada pertanyaan enggak? Ada? Oh, enggak bilang, Gus. Ayo, pertanyaan lewat Facebook ini. Anak-anak kalau ada pertanyaan tanyakan. Bertanya, apakah bisa seorang menjamin akan bisa membantu ketika di akhirat? Seperti seorang kiai yang menjamin akan membantu santrinya jika dia sejalan dengan dawuh kiainya. Ya. Ya, aslinya ya tidak bisa, ya. Begitu memastikan tidak bisa. Ya. Kecuali itu keluar dari lisan seorang wali yang sedang majdub, wali yang sedang lupa, bisa seperti itu. Gitu ya. Maksudnya begini, orang nggak boleh terlalu yakin kalau dirinya mesti jadi orang top di akhirat. Bahwa orang harus berusaha jadi orang top di akhirat, iya. Tapi kan orang tidak boleh terlalu yakin juga, ya kan? Nah, karena khawatir punya dosa yang cukup besar. Wong Nabi Adam saja diminta tolong besok enggak mau. Bukan enggak mau, merasa malu kepada Allah. Paham? Nabi Adam diminta tolong malu, jangan minta tolong kepada saya. Saya pernah berdosa. Saya oleh Allah enggak boleh makan buah. Saya kok makan. Paham? Nabi Ibrahim diminta tolong. Ayo Nabi Ibrahim gini-gini. Enggak, Nabi Ibrahim merasa malu. Kenapa? Saya dulu pernah sedikit berpolitik. Kapan? Itu waktu saya menghancurkan patung-patungnya Namrud. Ditanya oleh Namrud, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala? Saya berpolitik, kata Nabi Ibrahim. Bukan bohong, ya apa enggak? Siapa lagi kalau bukan yang paling besar itu? Nah, itu ya. Kan jawabnya begitu, bukan Nabi Ibrahim, bukan bilang bukan saya, bukan. Siapa lagi kalau bukan yang paling besar? Kan oleh Ibrahim dihancurkan semua, terus yang paling besar dibiarkan dikalungi nah, itu. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim yang paling besar siapa? Dirinya, kan yang paling besar, kan lebih besar Nabi Ibrahim daripada patungnya. Cuma Namrudnya punya pemahaman kalau yang paling besar itu adalah patungnya. Ini namanya berpolitik ini. Jadi kalau politikus harus bisa berkata-kata yang bercabang itu, ya. Nabi Ibrahim seperti itu, karena takut dibunuh oleh Namrud. Karena Namrud itu sekali. Tapi ya Nabi Ibrahim sendirian, ya apa enggak? Dan itu masih anak-anak Nabi Ibrahim masih remaja. Ditanyakan, dipanggil, siapa? Man fa'ala bi alihatina hada. Siapa yang melakukan Ibrahim? Tuhan kami kok dihancurkan. Nah, ya Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Kata Nabi Ibrahim, yang melakukannya itu adalah yang paling besar ini. Nah, betul Nabi Ibrahim ada ininya, ini maksudnya dirinya sendiri, cuma Namrudnya keburu punya pandangan yang dimaksud patung yang terbesar. Hanya Namrudnya malah bilang, enggak mungkin.
masa patung bisa merusak patung? Loh, kalau memang enggak kok disembah. Nah, nanti itu oleh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim saja itu diminta tolong, Gus. Enggak. Saya kenapa? Saya enggak enak, enggak malu kepada Allah karena saya pernah melakukan itu. Nah, semua nabi. Ya apa enggak? Nabi Musa. Nah, akhirnya mereka minta tolong kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Nabi Muhammad bisa memberi syafaat. Nah, Nabi Muhammad memang bilang, bersabda bahwa besok yang bisa memberi syafaat itu juga ya para ulama dan para syuhada. Kan begitu. Cuma kan kalau sebaiknya orang kan nggak usah ngaku ulama, nggak usah ngaku syuhada. Sungguh kemana-mana gembar-gembor. Aku ulama, awas loh. Besok nggak saya kasih. Nah, jangan seperti itu. Itu mestinya sebaiknya jangan. Nah, tapi kalau ada orang seperti itu ya monggo, ya. Saya tidak ikut-ikut gitu ya. Nah, misalnya ada orang seperti itu. Gitu ya. Ya. Gitu ya, teman. Yang bertanya ya. Nah, sebaiknya orang tidak usah hal seperti itu gembar-gembor. Nah, ya. Apalagi untuk mengancam-ngancam orang. Gitu ya. Gitu ya. Saling mendoakan saja, mudah-mudahan semua sama-sama mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya Allah, selamat dunia dan akhirat, gitu lah. Karena sama nggak boleh terlalu yakin juga, tidak boleh. Orang terlalu yakin kepada dirinya orang pintar juga itu tipuannya setan. Ya. Mengaku dirinya paling alim juga tipuannya setan, nggak boleh. Saya ini orang paling alim, wah jangan, itu bagian dari tipuannya setan. Ya, saya orang yang paling hafal, jangan, itu bagian dari tipuannya setan. Apalagi saya orang paling dekat dengan Allah, wah jangan, ya jangan. Kita harus berusaha berilmu, berusaha mendekat kepada Allah, tapi jangan sampai ngaku. Apalagi gembar-gembor, jangan. Itu bagian dari tipuan, gitu loh, ya. Gitu. Apalagi teman-teman? Ada lagi, Gus? Gitu ya. Ada yang tanya, anak-anak? Hah? Enggak ada? Ya, kita sama-sama berusaha. Ya, mudah-mudahan ya, karena kita berusaha diterima oleh Allah Subhanahu, bisa masuk surga bersama-sama. Nah, itulah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.